Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 826, Nomor Sakit. Bagus. Matahari pagi hangat, dan sekte Heng Yue, yang terlihat seperti negeri dongeng, penuh kegembiraan, dengan serigala melolong terus-menerus, Xiong Er, Xie Yun, Si Tunan dan Huo Teng, empat pelacur yang takut akan kekacauan memang benar yang satu menggonggong lebih keras dari yang lain. Melihat dari kejauhan, itu adalah kerumunan yang gelap, dan mereka semua melihat ke satu sisi dengan ekspresi yang luar biasa saat ini. Di arah itu, Ye Chen sedang duduk di sana, masih menjelaskan pengalaman kultivasinya dengan tertib, dia benar-benar berdedikasi, dan apa yang dia katakan masuk akal. Suara mendesing. Saat keempat pelacur itu melolong, sesosok cantik muncul seperti hantu, mengenakan pakaian peri berwarna-warni, dikelilingi oleh kemegahan ilahi, dan seluruh orang itu seperti bunga teratai yang mekar, suci dan tanpa cacat. Melihat kedatangan Chu Linger, Xiong Er dan yang lainnya, yang hendak melolong lagi, menutup mulut mereka di tempat. Ini sangat kreatif. Chu Linger melipat tangannya di dadanya, menatap Si Tunan dan yang lainnya sambil tersenyum. Hehe. Melihat ekspresi tersenyum Chu Linger, mereka berempat tertawa terbahak-bahak, merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Benar saja, di detik berikutnya, mereka berpelukan, oh tidak, lebih tepatnya, mereka dipeluk oleh seutas tali. Pelukan legendaris harus mengacu pada adegan ini. Kamu sangat kreatif, Paman, aku akan mengirimmu ke langit untuk bersenang-senang. Chu Linger sangat tangguh, mengambil keempatnya, dan kemudian menendang mereka ke langit dengan kekuatan besar. Wow! Murid-murid di bawah mengangkat kepala mereka dan menyaksikan keempat pelacur itu menghilang dari pandangan mereka. Yah! Baik! Ye Chen menelan tanpa sadar. Meskipun dia buta, dia melihat ke langit, karena dia mendengar bahwa Si Tunan dan yang lainnya sudah pergi ke langit, dan mereka masih jatuh untuk sementara waktu. Tidak turun. Lihat, bisakah kamu melihatnya? Chu Linger sudah mengambil pakaiannya dengan satu tangan, dan Ye Chen dibawa ke Yun Feng. Dalam adegan ini, sudut mulut para murid berkedut. Kepala sekolah Heng Yue yang agung, Guru Suci Yan Huang, dan panglima tertinggi dari tiga pasukan dibawa pergi seolah-olah mereka dibawa pergi. Namun, lelucon omong kosong ini tidak berakhir karena Si Tunan dan yang lainnya pergi ke surga dan Ye Chen dibawa pergi. Para murid yang menonton semuanya masih di sana, menyentuh dagu mereka dan melihat ke langit tanpa kecuali. Tujuannya adalah untuk melihat apakah keempat pelacur Si Tunan itu akan turun. Si rekan Taois itu, kamu memiliki cucu yang baik. Di gunung spiritual, leluhur keluarga Xiong mengangkat kepalanya dan memandang Su Tian seperti murid-murid itu, dan ekspresinya tidak biasa. Kamu, anak laki-laki gemukmu itu juga tidak buruk, Si Tu Longshan terbatuk kering. Seperti leluhur keluarga Xiong, dia juga mengangkat kepalanya, seolah dia bisa melihat beruang di langit melalui awan berkabut. Dua dari mereka. Pengamatan visual, jika mereka jatuh dari ketinggian ini, mereka bisa jatuh ke tumpukan kotoran. Sangguan Xuanjiang mengangkat kepalanya dan mengelus janggutnya di sampingnya, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, berkat keluarga kami menjadi dua gadis berharga. Mendengar ini, patriark dari keluarga Xiong dan Si Tu Longshan menoleh satu demi satu, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Sangguan Xuanjiang, sangat sopan untuk berpura-pura. Di sini, Chu Linger telah membawa Ye Chen kembali ke puncak Yunfei, dan kemudian dengan rapi melemparkannya ke ruang batu gua untuk mundur. Lagi pula aku pasien yang sakit, bisakah kamu lebih lembut? Ye Chen bangkit dengan canggung, menyeringai kesakitan, juga, akhirnya aku menemukan waktu untuk menjelaskan pengalaman kultivasiku kepada orang lain, jadi kamu membawanya kembali kepadaku seperti ini, aku sangat malu. Ledakan, ledakan, bang. Chu Linger tidak berbicara, dan meletakkan dua tablet batu dan sebuah plakat untuk Ye Chen dengan rapi. Aksara besar di atasnya benar-benar menarik perhatian, 801 malam, tanpa tawar-menawar, dan Anda akan bahagia. Apa? Ye Chen menyentuh dua loh batu dan sebuah plakat, sedikit bingung. Bukan apa-apa, saudara-saudaramu yang baik itu memberikannya kepadamu, dan aku membawanya kembali untukmu.
Culinger mengeluarkan cermin kecil itu, dan ketika dia menata rambutnya di depan cermin kecil itu, dia berkata dengan samar, kamu pasti menyukai benda ini. Ketika kamu bisa melihatnya suatu hari nanti, kamu akan menemukan betapa indahnya dunia ini. Ini sangat misterius. Ye Chen tidak bisa menahan bibirnya. Bisakah kamu memberitahuku, apa yang terjadi padamu ketika kamu pergi dengan Jining Suang? Culinger telah menyingkirkan cermin kecil itu, dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Sulit dikatakan. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Cedera Anda, ada yang bisa saya bantu? Itu pasti mungkin. Itu benar-benar tidak akan berhasil tanpamu, kata Ye Chen dengan pasti. Dia meraba-raba dan menyentuh Culinger dengan kedua tangan, dan sambil berbicara dengan sungguh-sungguh, dia dengan sadar melepas pakaian Culinger. Cedera ini untuk mendamaikan Yin dan Yang. Lepas pakaian saya dan biarkan saya tidur selama 1 malam, dan ketika saya bangun besok, saya pasti akan hidup dan menendang. Melihat wajah serius Ye Chen, dan mendengarkan kata-kata Ye Chen yang tak tertahankan, garis-garis hitam muncul di pipi Culinger dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan percikan perlahan mekar di matanya yang indah. Bentak. Segera, tamparan keras menyebar ke seluruh ruang batu gua. Selanjutnya, saya melihat Culinger keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Melihat Ye Chen lagi, pada saat ini, dia sedang berbaring di tanah dengan karakter besar, wajahnya bengkok, dan matanya yang besar semuanya juling. Setelah 3-5 detik, dia menutupi wajahnya dan berdiri dengan malu, Tuan Long, menurut latihan biasa, sekarang kamu harus menggunakan transmisi suara untuk menggodaku. Sambil menggosok wajahnya yang bengkak, Ye Chen bergumam. Namun, kali ini Taiksu Gulong tidak datang lagi, karena Ye Chen sendiri, avatar terakhir yang dia tinggalkan di Zhengyang Zong telah menghilang, dan dia kehilangan kontak dengan Taiksu Gulong. Namun, meskipun Taiksu Gulong tidak mengatakan apa-apa, suara tubuh bintangnya terdengar, "Bos, saya tidak akan mengajak Anda bermain seperti ini, saya tidak akan mengatakannya terakhir kali, kali ini Anda akan mati saya." Ini kecelakaan. Ye Chen terbatuk, dan bisa merasakan bahwa tubuh bintangnya juga terlibat dan menderita luka berat. Kalau begitu, bisakah kamu menyapaku sebelum kecelakaan itu? Xing Chen Dao berteriak, untung aku keluar jalan-jalan kali ini, jika aku bertengkar dengan seseorang, aku pasti sudah lama dipukul sampai berantakan. Berhenti bicara omong kosong. Ye Chen mengutuk dan mengubah topik pembicaraan secara langsung, aku bertanya apakah kamu punya berita tentang tuanku? Tidak. Ye Xing Chen menggelengkan kepalanya dan bertanya ragu-ragu, bos, apakah kamu yakin tuanmu ada di Beihu? Setidaknya dia tidak ada di Nanchu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Bos, apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda telah membuat keributan besar di Chu Selatan akhir-akhir ini, bahkan tuanmu seharusnya sudah mendengar berita di Chu Utara. Akan menjadi. Jangan bicara omong kosong, tablet giok jiwanya masih utuh. Itu aneh. Xing Chen Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Terus mencari. Masalah Chu Selatan akan selesai dalam beberapa hari, dan kemudian aku akan pergi ke Chu Utara sendiri. Ye Chen menarik napas dalam-dalam lagi, dan ketika dia berbicara, dia ingin memblokir hubungan dengan tubuh Tao Xing Chen. Jangan khawatir, ada hal lain yang harus aku lakukan. Singkirkan kentutmu. Aku melihat orang aneh itu lagi, orang yang kusebut terakhir kali yang mengambil satu langkah ke depan. Xing Chen berkata perlahan, ribuan orang kuat mengepung dan membunuhnya, dan itu adalah darah yang dibunuh olehnya. Aliran sungai, tapi bukan itu intinya. Kalau begitu langsung ke intinya. Ye Chen menjadi sedikit tidak sabar. Dia akan membawa 10.000 pedang ke pengadilan. Wanjian Chao Zong. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Ini adalah keterampilan uniknya sendiri, dan hanya tubuh bintangnya dan Jining Suang yang mahir di seluruh Great Chu. Apakah kamu yakin itu Wan Jian Chao Zong? Setelah 2 atau 3 detik, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Aku tubuh Taomu, dan aku tahu semua kekuatan supernaturalmu. Aku tidak akan pernah salah. Itu memang Wan Jian Chao Zong. Tao Xing Chen berkata dengan pasti, selain itu, Wan Jian Chao Zong miliknya terlalu kuat. Kekuatan setiap pedang di pedang itu sebanding dengan 10.000 pedang yang kembali menjadi satu, dan dengan serangan kelompok ini, dia membunuh ribuan orang kuat di langit dan dunia bawah yang mengelilinginya dalam waktu kurang dari 10 detik. Hancurkan ribuan orang kuat di langit dan dunia bawah dalam 10 detik. Mendengar catatan ini, bahkan tekad Ye Chen tidak dapat menahan keterkejutannya,
belum lagi dia, bahkan Kaisar Pedang tidak akan pernah bisa melakukannya. Pertarungan tirani macam apa kekuatan dibutuhkan? Orang yang begitu kuat jelas bukan orang yang tidak dikenal di Dacu. Mata Ye Chen menjadi kabur, mungkinkah sebelum saya, ada orang yang memiliki pencerahan Wan Jian, dan pencapaian mereka jauh lebih tinggi daripada saya. Sibuklah. Ye Chen tidak tahu kapan, jujurlah denganku akhir-akhir ini, terlalu banyak makhluk kuno dan kuat yang sering lahir, dan tidak sedikit orang yang dapat membunuhku dalam hitungan detik, jadi tetaplah bersikap rendah hati dalam segala hal. Setelah selesai berbicara, dia memblokir koneksi dengan tubuh Tao Xingchen. Setelah 3-5 detik, dia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sedikit, dan mengatur suasana hatinya menjadi damai. Selanjutnya, dia terus mengumpulkan esensi tubuh suci untuk membersihkan tubuh sucinya sendiri, dan terus-menerus melenyapkan kekuatan tak terlihat dan misterius dari tubuhnya, lalu dia melatih tubuhnya dengan api peri dan memurnikan jiwanya dengan guntur surgawi. Ini adalah proses yang panjang, dan napasnya yang lamban dan berfluktuasi menjadi tenang dan damai seiring berjalannya waktu. Baru pada malam hari, tubuh sucinya gemetar. Tetapi pada saat ini, pikirannya ditarik ke dalam konsepsi artistik yang indah, yang dilihatnya adalah pedang ilahi yang disisipkan di antara langit dan bumi, seperti Optimus Prime, berdiri tegak, menembus alam semesta dan menciptakan kekacauan. Apakah itu pedang Kaisar Suanyuan? Gumam Ye Chen, menatap pedang dengan bingung. Di depannya, dia merasa bahwa dia sangat kecil. Dalam konsepsi artistik, dia masih tidak berani melihat secara langsung di pedang meskipun terlihat biasa, itu membawa kekuatan menghancurkan dunia. Chapter 827, Jiwa keluar dari tubuh. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu. Di luar ruang batu gua, ada dua sosok cantik berdiri, kecantikan yang murni dan acuh tak acuh, dan elf yang naif dan lincah. Setelah diperiksa lebih dekat, bukankah mereka Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu? Kakak, apakah kamu benar-benar ingin kembali ke keluarga? Sangguan Yuer mengambil bunga roh dari pinggir jalan, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, bukankah lebih baik berada di Heng Yue? Yang penting aku masih bisa melihat diriku sayang. Garis keturunan Daoling saya telah mencapai titik kritis. Sangguan Hanyu tersenyum lembut, saya membutuhkan Daolingci keluarga untuk membantu saya sepenuhnya membangkitkan garis keturunan saya. Sepenuhnya terbangun. Mata indah Sangguan Yuer berbinar, apakah garis keturunan Daolingmu terbangun sepenuhnya? Saatnya untuk bangun sepenuhnya. Sangguan Hanyu tersenyum lagi, aku harus menghargai hadiah dari Tuhan. Lalu setelah garis keturunanmu terbangun sepenuhnya, bisakah kamu mengalahkan Jining Suang? Sangguan Yuer masih berkedip pada Sangguan Hanyu. Tidak. Sangguan Hanyu berkata tanpa berpikir, dan nadanya cukup setuju, tubuh roh misterius, legenda tak terkalahkan, tidak sesederhana membicarakannya. Hari ini, dia langka di antara generasinya. Itu dapat diperiksa dan diseimbangkan. Sungguh legenda yang tak terkalahkan. Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya, dalam 3 kompetisi besar, dia kalah dari Ye Chen, yang 1 tingkat lebih rendah darinya. Tuan rumah, Yin Ziping, pasti telah mengalahkannya sebelumnya. Sang legenda tidak terkalahkan, saya merasa agak berlebihan. Yang disebut legenda tak terkalahkan dari tubuh roh misterius didasarkan pada fakta bahwa darah dari tubuh roh misterius telah terbangun sepenuhnya. Sangguan Hanyu tersenyum, kamu dan aku sama-sama mengerti bahwa pemenang sebenarnya dari 3 kompetisi besar adalah bukan Ye Chen salah, Ye Chen adalah dunia besar yang lebih rendah darinya. Tetapi bahkan jika mereka berada pada level yang sama pada saat itu, Ye Chen hampir tidak dapat menghentikan senjata sihir kelahirannya dan serangan jiwanya, belum lagi, darah Jining Suang adalah tidak sepenuhnya terbangun pada waktu itu. Putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh, dia dan Jining Suang sama sekali tidak seumuran, tidak dalam generasi yang sama. Sedangkan untuk Yin Ziping, dia mampu mengalahkan Jining Suang bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena kekuatan jiwa naga kuno Taixu. Kakak, kamu dan penilaiannya sangat tinggi. Sangguan Yuer cemberut, tapi aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang benar-benar tak terkalahkan. Ye Chen hari ini lebih kuat darinya. Suan legenda tubuh spiritual yang tak terkalahkan akhirnya telah rusak. Aku tidak menyangkal ini. Sangguan Hanyu dengan lembut menggulung rambutnya dan sedikit tersenyum, dia adalah jenis yang berbeda, dan mereka ditakdirkan untuk melanjutkan karma mereka. Mereka adalah 2 orang terkuat dari generasi yang sama di Dacu. Bergandengan tangan melawan musuh adalah kombinasi sempurna, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jining Suang dalam hal ini.
Aku percaya itu. Sangguan Yuer dengan lembut mengendus bunga roh di tangannya, tapi aku masih mengenal Ye Chen, mereka tidak akan mendapatkan hasil apapun. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang hal-hal seperti pernikahan? Sangguan Hanyu tersenyum lembut. Aku tidak berpikir itu akan begitu rumit. Sangguan Yuer mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menatap ruang batu rumah gua dengan mata kabur, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk bersila di dalam melalui pintu batu. Saya hanya tahu bahwa saya ingin menjadi pengantinnya. Saat dia mengatakan itu, dia masih tidak lupa mengangkat kepala kecilnya, menatap Sangguan Hanyu dengan mata besar, dan tersenyum, dan saudari, kamu juga bersama. Ini adalah takdir yang ditakdirkan oleh Tuhan. Sangguan Hanyu tersenyum ringan, tetapi dia tidak berbicara, dia hanya melirik ke ruang batu di dalam gua dengan ekspresi mabuk, lalu berbalik diam-diam, dan menghilang ke dalam malam. Sampai jumpa besok. Sangguan Yuer melihat sekali lagi ke pintu batu kamar batu di rumah gua, lalu melompat dan mengikuti jejak Sangguan Hanyu, memantul seperti peri. Setelah mereka berdua pergi, ada angin sepoi-sepoi di depan ruang batu di dalam gua, dan sesosok cantik muncul, berpakaian hitam, sepatu bot hitam dan jubah hitam, seperti pembunuh dingin, berpakaian seperti pendamping wanita dalam pakaian pria. Pakaian, wajahnya kecantikan tiada taraf. Bagaimana pemulihanmu? Ji Ningsuang memandangi ruang batu dengan tenang, dan sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk bersila di dalam melalui pintu batu. Aku butuh darah misteriusmu. Suara halus Ye Chen datang dari gua. Ji Ningsuang tidak menjawab, tetapi tangan gioknya dengan ringan menekan gerbang batu, dan ada noda darah di telapak tangannya, dan darah misteriusnya sepertinya mengabaikan gerbang batu, melewati gerbang batu, dan terbang menuju Ye Chen di helai. Ye Chen tidak bergerak sama sekali, membiarkan helai darah Xuanling mengelilingi tubuhnya di bawah daya tarik tubuh sucinya, itu berubah menjadi darah murni dan mengalir ke tubuhnya melalui pori-pori dan titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Segera, tubuh sucinya sedikit bergetar, darah dari tubuh suci kuno dan darah dari tubuh roh misterius terjalin, dan beberapa warna indah akan selalu dihasilkan, seolah-olah kekuatan misterius yang tersisa di tubuh terus-menerus terkikis. Untuk ini, itu sedini yang dia harapkan. Dia tahu lebih baik daripada orang lain bahwa alasan mengapa dia menderita luka berat seperti itu adalah berkat pedang itu, dan pedang itu memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Xuanyuan, yang lahir dari kombinasi tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius. Selama Anda meniru darah Kaisar Xuanyuan, kekuatan misterius di tubuhnya tidak akan lagi menjerat dan menyakitinya. Fakta membuktikan bahwa tebakannya masih sangat benar, karena darah roh misterius Ji Ningsuang terus mengalir ke dalam tubuhnya, terjalin dengan darah tubuh suci kuno, terus-menerus melenyapkan kekuatan misterius itu. Cukup. Pada titik tertentu, Ye Chen membuka mulutnya. Mendengar ini, Ji Ningsuang menarik tangan gioknya, pipinya masih sedikit pucat, sepertinya darah Xuanling Jingyuan yang dikirim kali ini terlalu banyak, bahkan ki dan darahnya yang agung tidak tahan. Saat malam semakin larut, baik di dalam maupun di luar ruang batu gua menjadi sunyi. Di dalam gua, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk pulih dari luka-lukanya, di luar gua, Ji Ningsuang berdiri seperti monumen batu. Hah! Di beberapa titik, ketenangan di sini terganggu oleh desahan ringan. Keempat sosok cantik itu tiba tanpa urutan tertentu, dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Xian, Biou, Xuanfei, dan Luoxi. Oh tidak, seharusnya ada 5, karena ada seorang gadis kecil gemuk yang duduk di bahu Xian. Bagaimana kabarnya? Biu pertama kali melirik ke ruang batu, lalu ke Ji Ningsuang, dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya, karena mereka pernah menjadi saingan. Seharusnya baik-baik saja, bisik Ji Ningsuang, tiba-tiba berbalik, dan menghilang ke dalam malam. Dia memberiku tekanan yang tidak kalah pentingnya dengan Ye Chen. Melihat arah yang ditinggalkan Ji Ningsuang, Xuanfei menarik napas dalam-dalam. Garis keturunan telah terbangun sepenuhnya. Di antara rekan-rekan Dacu, tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya kecuali Ye Chen. Biu sedikit membuka bibirnya, dan ada sedikit ejekan diri di matanya yang indah. Dia benar-benar kuat luar biasa. Luoxi mengangguk dengan pasti. Saya mendengar dari master bahwa ketika seorang master dari tingkat yang sama bekerja sama, akan ada pemahaman diam-diam yang tak terduga. Xian menggaruk kepala kecilnya, nah, ini harus menjadi alasan mengapa master membawanya kembali. Mereka benar-benar sangat bekerja sama sehat. Wow! Ketika beberapa orang sedang berdiskusi, Xiao Lingwei yang duduk di bahu Xian menggertak, apa itu?
Mendengar ini, mereka berempat melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Linghua. Di sana, di atas bilik batu gua, sesosok ilusi melayang keluar, duduk di sana bersila, berlama-lama dalam cahaya keemasan, dengan penampilan harta karun yang khusyuk, seperti dewa. Bukankah dia Ye Chen? Jiwa keluar dari tubuh. Alis cantik Biyu langsung mengernyit. Tubuhnya layu, Xiao Linghua menunjuk ke tubuh Ye Chen yang duduk bersila di ruang batu gua. Tanpa jiwanya, dia membusuk seperti pohon tua, dan kecepatannya tidak lambat. Mengapa jiwa keluar dari tubuh? Wajah Xuan Fei menjadi sedikit jelek. Tuan akan baik-baik saja. Xian memandang Xuan Nu dengan gugup. Chapter 828, Orang Suci, Buddha, dan Iblis. Tidak ada yang bisa disalahkan. Xiao Linghua menghela nafas, sampai jiwa telah maju ke roh primordial, ia tidak dapat sepenuhnya terpisah dari tubuhnya sendiri. Jiwa adalah akar kultivasi. Tanpa akar, tubuh secara alami akan layu, dan tubuhnya akan layu. Jika demikian, jiwanya juga akan berangsur-angsur musnah di langit dan bumi, dan kemungkinan besar akan menjadi jiwa yang kesepian. Ah! Luo Si ketakutan, menatap Xiao Linghua dan buru-buru bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak tahu. Xiao Linghua terbatuk datar. Bagaimana jiwa bisa keluar dari tubuh? Suara tergesa-gesa terdengar, dan Chu Linger, yang pergi pada siang hari, muncul seperti hantu, dan ketika dia melihat jiwa Ye Chen duduk bersila di atas ruang batu di dalam gua, ekspresinya menjadi sangat jelek. Lagi pula, ada yang tidak beres. Ji Ningsuang, yang baru saja pergi, juga berbalik, menatap jiwa Ye Chen dengan ekspresi tidak menarik. Bukan hanya mereka, ada sosok dari semua arah dari Sekte Heng Yue datang melintasi langit, dan mendarat di depan ruang batu gua, sehingga ruang batu gua menjadi gelap gulita dalam 1 atau 2 saat. Apa yang kamu lakukan? Gu Santong mengangkat wajahnya, dan menatap jiwa Ye Chen dengan mata sipit, dan ekspresi seriusnya bukanlah lelucon. Itu bukan roh primordial, tetapi dapat sepenuhnya lepas dari daging. Nenek moyang Tianzong merenungkan, bagaimana dia melakukannya. Saya khawatir dia tidak bergantung pada masalah ini. Kata-kata Zong Jiang penuh dengan makna yang dalam. Jiwa keluar dari tubuh, ini cukup rumit. Banyak leluhur Heng Yue juga tampak bermartabat seperti 3 mata rantai kuno. Ketika banyak orang tua berbicara, tubuh jiwa Ye Chen bergetar di udara, matanya masih tertutup, ekspresinya masih sedikit menyakitkan, dan bahkan jiwanya terdistorsi oleh angin. Di bawah perhatian semua orang, jiwanya berubah menjadi 2 tubuh jiwa lainnya, satu dengan cahaya sihir hitam mengamuk, dan yang lainnya dengan cahaya Buddha putih, duduk di kedua sisi jiwa Ye Chen, yang sangat aneh. Ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi heran. Jiwa keluar dari tubuh. Di tengah keheranan kerumunan, suara samar dan agung datang dari jauh, dengan nada terkejut. Sebelum kata-kata itu selesai, sesosok agung muncul di depan ruang batu rumah gua, rambut hitamnya seperti air terjun, berkibar tertiup angin, punggungnya sekuat gunung, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi, dan auranya sekuat laut. Momentumnya mendominasi seperti pisau, memberi tekanan besar pada orang. Ayah! Melihat orang itu datang, Biyu dari kerumunan buru-buru melangkah maju dan meraih lengan orang itu. Dia adalah Kaisar Pedang. Kata-kata Biyu menimbulkan gelombang, dan pemandangan menjadi gelisah dalam sekejap. Siapa Kaisar Pedang? Dia adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di Dacu. Saat itu, dia terkenal di seluruh dunia dalam pertempuran Guyuan di Dongling. Legenda tentang dia telah diturunkan selama ratusan tahun. Beberapa orang pernah melihat orang sungguhan pria yang berdiri di depannya, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Generasi muda telah melihat Kaisar Pedang. Segera, lebih dari 90% orang yang hadir membungkukkan tangan dan memberi hormat. Meskipun mereka semua adalah raksasa terkenal, mereka masih junior di depan Kaisar Pedang, dan hanya nenek moyang Tianzong dan Zong Jiang, Gu Santong, Tao Wuya dan lainnya adalah orang-orang dari zaman yang sama. Rekan Taois terkenal di masa lalu dan sekarang, dan jika saya melihat Anda hari ini, dunia tidak akan menipu saya. Patriark Tianzong, Zong Jiang dan yang lainnya juga bertukar sapa. Itu semua nama palsu. Kaisar Pedang tersenyum tulus, menunjukkan semangat kepahlawanan Kaisar Pedang. Ayah, lihat Ye Chen, tubuhnya masih layu. Di samping, Biyu yang cemas mengguncang lengan Kaisar Pedang. Dia tidak pandai dalam hal ini, aku masih harus melihat bibimu.
Suara berkabut terdengar lagi, dan lelaki tua Zuge turun dari langit, bersama dengan Fuling dan Du Guao. Melihat ini, orang-orang tua umum berbasa-basi lagi, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bisa berjalan dengan Kaisar Pedang. Namun, itu bukan apa-apa bagi Fuling dan Zuge tua, tetapi ketika dia melihat Du Guao, Gu Santong mengerutkan bibirnya dengan tidak setuju, seolah-olah dia masih marah tentang masa lalu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini, meskipun tiga mata rantai kuno tidak dapat diandalkan, mereka bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jiwa keluar dari tubuh, tiga jiwa. Fuling telah melangkah maju, menatap tiga jiwa Ye Chen yang duduk bersila di udara dengan ekspresi terkejut. Ada jalan. Kaisar Pedang melirik Fuling. Aku membutuhkan seseorang yang tingkat jiwanya berada di puncak peringkat surgawi. Fuling berkata dengan lembut, Chuling, penguasa puncak gadis Giok Guizong, ada di sini. Ini adalah generasi muda, Chulinger buru-buru melangkah maju. Ada begitu banyak orang kuat di sini, dan ada banyak cultivator es, yang berada di puncak langit, tetapi jika menyangkut orang-orang di puncak jiwa, dia adalah satu-satunya, dan bahkan Kaisar Pedang tidak bisa dibandingkan dengannya. Fuling pertama-tama menatap Chulinger dengan takjub, lalu berjalan di belakang Chulinger, dan meletakkan tangan batu giok di punggung Chulinger, gunakan rantai jiwamu untuk mengunci ketiga jiwanya, dan sisanya berikan padaku. Mendengar ini, Chulinger tidak berani menunda, dia menarik napas dalam-dalam, dengan pancaran cahaya di antara alisnya, tiga rantai jiwa berkumpul dengan kekuatan jiwa terbang keluar, langsung menuju ke langit, dan mengunci tiga jiwa Ye Chen. Menggabungkan. Kemudian, saya mendengar Fuling memarahi dengan lembut, dan menggunakan Chulinger sebagai media, dia memanipulasi rantai runenya, menarik jiwa iblis dan jiwa Buddha di kedua sisi Ye Chen menuju jiwa di tengah sedikit demi sedikit. Semua orang yang hadir menahan napas, metode Fuling terlalu misterius, dengan pencapaian jiwa mereka, mereka jauh dari mampu menembus misteri. Segera, tiga jiwa Ye Chen bertabrakan dan perlahan bergabung. Di tempat, jiwa Ye Chen, yang tiga jiwanya bergabung menjadi satu, sedikit bergetar, masih ada cahaya sihir hitam yang mengamuk, cahaya Buddha putih, dan cahaya suci keemasan. Di sini, Fuling telah mendorong membuka pintu batu dengan lengan bajunya, mengeluarkan tubuh bersila Ye Chen, dan duduk berdampingan dengan jiwa Ye Chen di udara. Setelah melakukan ini, Fuling melihat sekeliling selama seminggu, dan akhirnya melihat Yang Dingtian, bukankah Chu Xuan, master puncak lain dari puncak Yunfei, ada di sini? Kembali ke tetua, saya belum kembali ke klan, kata Yang Dingtian dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Fuling sedikit mengernyit, dan mulai memindai pemandangan itu lagi, matanya membeku sesaat pada Biyu dan kemudian jatuh pada Jining Suang, tubuh roh misterius, berdiri di depanku. Mendengar ini, meskipun Jining Suang bingung, dia tetap melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Chulinger. Dan di sini, tangan giok Fuling lainnya menempel di punggung Jining Suang, gunakan kekuatan misteriusmu untuk mengunci tubuhnya. Jining Suang bertindak tegas, dan mengorbankan kekuatan roh misterius di tempat, berubah menjadi rantai roh misterius, mengunci tubuh Ye Chen. Jiwanya keluar dari tubuhnya dalam keadaan tidak sadar, jadi jiwa dan tubuhnya juga akan saling tolak secara tidak sadar. Fuling melanjutkan, aku ingin kamu berkomunikasi satu sama lain, dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dimengerti. Jining Suang dan Chulinger mengangguk, lalu menarik napas lagi. Jining Suang menarik tubuh Ye Chen, dan Chulinger menarik jiwa Ye Chen, membuat keduanya semakin dekat. Di bawah perhatian semua orang lagi, jarak antara jiwa dan tubuh Ye Chen terus berkurang, dan jiwa melebur ke dalam tubuh Ye Chen inci demi inci. Namun, hasilnya seperti yang dikatakan Fuling, meskipun itu adalah jiwa dan tubuh Ye Chen, mereka secara tidak sadar menolaknya, dan jiwa yang baru saja bergabung ke dalam tubuh benar-benar terpisah. Tidak ada pikiran yang mengganggu. Suara lembut Fuling bergema di telinga mereka berdua. Ayo lagi. Jining Suang dan Chulinger menarik napas dalam-dalam lagi dan terus menarik tubuh dan jiwa Ye Chen. Kali ini, mereka berjalan sangat lambat dan hati-hati, karena takut jika mereka masuk, mereka akan merusak fondasi Ye Chen. Ada keheningan di tempat kejadian, dan semua orang memandang ke langit dengan ketegangan yang tak dapat dijelaskan di wajah mereka, karena apa yang terjadi malam ini jauh melampaui apa yang mereka ketahui. Pada saat ini, jauh di aula utama gerbang Tianxuan, ribuan mil jauhnya,
Fuya melirik langit ilusi dan tirai air di depannya, dan kemudian memandang Dong Huang Taixin di samping dengan keraguan, ya Tuhan, bagaimana jiwanya bisa terbelah. Dong Huang Taixin tidak berbicara, tetapi matanya yang indah terus berkedip dengan makna yang dalam, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tebakanku benar. Memang ada rahasia besar yang tersembunyi pada anak ini. Chapter 829, keluar. Heng Yuezong, kamar batu Gua Yunfeng. Banyak orang tua masih berdiri di sana, pandangan mereka semua tertuju ke udara tanpa kecuali. Di sana, jiwa dan tubuh Ye Chen telah bersentuhan lagi. Kekuatan roh misterius yang dimanipulasi oleh Jining Xuang dan kekuatan jiwa yang dimanipulasi oleh Chu Linger membuat jiwa dan tubuh Ye Chen bergabung menjadi satu lagi. Mengatur ulang. Mengikuti omelan lembut Fuling, kecemerlangan muncul di telapak tangan Gio kiri dan kanannya. Kali ini, jiwa dan tubuh Ye Chen tidak saling mengecualikan, dan kembalinya jiwa sedikit lebih mulus dari yang diharapkan. Panggilan. Melihat jiwa Ye Chen kembali dengan selamat, semua orang menghela nafas lega. Pada titik ini, Fuling menarik tangan gioknya, menghela nafas lega, dan membawa Ye Chen kembali ke ruang batu gua dengan jentikan tangannya. Bidi, Ye Chen. Biyu menatap Fuling ragu-ragu. Jiwa di luar tubuh telah kembali ke tempatnya, dan semuanya baik-baik saja. Fuling tersenyum lembut, namun, jiwa dan tubuh akan membutuhkan waktu untuk berintegrasi sepenuhnya. Itu bagus. Biyu akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Karena dia selamat dari bahaya, mari kita bahas sesuatu yang serius. Di samping, Gu Santong berkata dengan santai, dan dia tidak lupa melirik Du Guao dengan sengaja atau tidak sengaja, alasan mengapa kita belum berbicara dengan Zeng yang memulai perang hanya untuk menunggu semua orang, sekarang Kaisar Pedang telah meninggalkan Bea Cukai, mari kita mulai perang. Sejujurnya, aku tidak bisa mengalahkan Raja Darah. Kaisar Pedang menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tak berdaya, jangan katakan bahwa aku tidak berada di puncakku sekarang, bahkan jika aku berada di puncakku, aku bukan lawannya. Di masa lalu, dia bisa memaksa Raja Perang untuk pergi jauh dari perbatasan Great Chu, tetapi kekuatan tempur Raja Surga sudah tak tertandingi. Leluhur Tianzong merenung. Kami tidak dipilih. Pendeta Tao Wu yang mengangkat bahu dengan santai, pasukan biksu kami 6 kali lebih kuat daripada Sekte Zhengyang. Bar, aku senang mendengarnya. Orang tua Zuge meremas janggutnya, perang. Ada begitu banyak orang yang harus dilawan, jika satu tidak dapat melakukannya, kamu dapat mengambil 2, jika 2 tidak dapat melakukannya, kamu dapat mengambil 3, jika 3 tidak bisa melakukannya, Anda dapat mengambil banyak, saya tidak percaya, dia masih bisa melawan pasukan biksu. Jika itu masalahnya, ayo kirim pasukan dan jenderal. Zhong Jiang segera berkata, dan dia tidak lupa untuk melihat ruang batu rumah gua, ketika dia bangun, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Antara kami dan Zheng Yangzong. Saat ini, semua orang tua mengambil sikap. Malam yang sunyi tiba-tiba menjadi gelisah, dan biksu yang kuat terbang keluar dari Sekte Heng Yue seperti pelangi. Di bawah malam bulan purnama, pasukan Heng Yue, King Yun, Yan Huang, dan keluarga besar lainnya berbondong-bondong menuju Sekte Zhengyang seperti potongan darah, dan mereka bergerak sangat cepat. Pinggiran Sekte Zhengyang dengan radius ratusan ribu mil adalah penuh dengan tentara biksu. Di sini, di ruang batu rumah gua, Ye Chen masih duduk seperti biksu tua, tidak bergerak, rambut hitam panjangnya bergerak secara otomatis tanpa angin, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci keemasan, ada energi iblis yang mengamuk, dan di sana juga pancaran Buddha bersinar di mana-mana, sama seperti tubuh jiwanya sebelumnya, itu juga seorang suci, iblis, dan seorang Buddha, yang sangat aneh. Matahari dan bulan berganti, siklus siang dan malam, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Saya tidak tahu kapan, cahaya suci emas, energi sihir hitam dan cahaya Buddha putih berkumpul di tubuh Ye Chen satu demi satu. Panggilan. Setelah seteguk panjang udara keruh dihembuskan, dia perlahan membuka matanya, dan 2 mata yang hampir nyata meledak, menembus dinding batu, sangat tajam. Perasaan yang sudah lama hilang. Mengepalkan tinjunya, Ye Chen tersenyum sedikit, merasakan kekuatan yang melonjak dan agung di tubuhnya, yang memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku bisa melihatnya, tapi Xian Lunyan ini. Selain terkejut, Ye Chen tanpa sadar menyentuh mata kirinya. Meskipun penglihatan dan persepsi spiritualnya telah pulih, murid dari kekuatan Liu Dao Xian Lunyan telah tertidur lelap negara, atau dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak memiliki kekuatan serangan saat ini.
Aku tidak tahu berapa lama untuk memulihkan kekuatan murid. Agak kusut, Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Xian Lunyan adalah ketergantungan terbesarnya. Ini adalah kartu truf, tetapi dia tidak dapat menggunakannya karena omong kosong. Ini merupakan pukulan telak bagi kekuatan tempurnya. Namun, yang mengejutkannya sekarang adalah hal lain, yaitu perasaan aneh dari lubuk jiwanya. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang terlalu banyak? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Adapun apa yang lebih dalam tubuhnya, dia tidak bisa menjelaskannya. Berpikir di dalam hatinya, dia melangkah keluar dari gua. Hah! Tepat setelah berjalan keluar dari gua, dia mendengar hei pelan. Ini akan memulai perang. Ye Chen melihat ke langit, satu demi satu siluet terbang dan menembak, masing-masing megah, dan masing-masing mengenakan baju besi. Ada ketegangan yang tak dapat dijelaskan di atmosfer, yang mana jelas merupakan tanda sebelum perang. Saat dia berbicara, dia menarik pandangannya, menghilang di tempat dalam sekejap, dan melesat ke aula utama Sekte Heng Yue seperti sinar cahaya. Dengan matanya, dia melihat Zhong Jiang dan yang lainnya berdiri di aula, serta Dao Huang dan Du Guao yang agung yang setinggi gunung. Aku pernah melihatmu, senior. Ye Chen tahu etiket dengan sangat baik. Merupakan hadiah besar untuk menyatukan kedua tangannya, dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dapat dipahami mengapa Heng Yue mengirim pasukan gugup kaisar keluar. Tidak banyak etiket. Kaisar pedang menepuk pundak Ye Chen sambil tersenyum, tapi dia tetap berani seperti biasanya. Bagaimana cederanya? Di samping, Chu Linger menatap Ye Chen dengan cemas. Kecuali untuk kondisi tidur Xian Lunyan, semuanya baik-baik saja. Ye Chen terbatuk datar. Nak, kamu digantung. Orang tua Zuge mencondongkan tubuh ke depan dan menatapnya dengan wajah sedih, kamu bisa keluar dari tubuhmu sebelum kamu bisa memadatkan jiwamu, kamu akan menutup telepon. Jiwa. Roh keluar dari tubuh. Ye Chen terkejut, melihat ekspresinya, jelas bahwa dia tidak tahu tentang jiwanya yang keluar dari tubuh. Selama retretmu, jiwamu keluar dari tubuhmu. Chu Linger mengirim transmisi suara ke Ye Chen, jika bukan karena senior Fu Ling, aku khawatir kamu akan menjadi hantu yang kesepian. Dan ini. 2 atau 3 detik kemudian, wajah Ye Chen menjadi sangat menarik. Jika Chu Linger tidak memberitahunya, bagaimana dia tahu, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun dia tidak mahir dalam jiwa seperti Chu Linger, dia masih mengetahui konsekuensinya setelah jiwa meninggalkan tubuh. Jika jiwa meninggalkan tubuh tanpa memadatkan roh primordial, jika gagal, itu lebih omong kosong daripada disambar petir. Teman kecil, pernahkah jiwamu keluar dari tubuhmu sebelumnya? Ketika Ye Chen sedang merenung, Fu Ling bertanya. Tidak, kata Ye Chen dengan pasti. Adapun fakta bahwa jiwanya dapat melarikan diri ke dunia kesadaran Xian Lunyan, itu adalah 2 konsep dari jiwa yang meninggalkan tubuh. Xian Lunyan adalah milik matanya. Lagi pula, bahkan jika jiwanya telah melarikan diri ke alam abadi, jiwanya masih berada di tubuh fisiknya. Sulit dikatakan, Gu Santong di samping berkata dengan santai, jiwamu keluar dari tubuhmu kali ini, kamu bahkan tidak mengetahuinya. Tuhan tahu jika kamu pernah berada dalam situasi yang tidak masuk akal sebelumnya. Setelah menghitung, lelaki tua ini benar-benar memiliki kemungkinan seperti itu. Pendeta Tao Wu ya mulai berpura-pura menjadi tongkat ajaib lagi, dan dia masih terlihat baik. Kalau begitu, kamu tahu, kamu memiliki 3 jiwa. Saat Gu Santong berbicara dengan Taois Wuya, Chu Linger menatap Ye Chen dengan curiga. 3. Ye Chen terkejut lagi, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa situasinya? Mari kita lihat sendiri. Chu Linger menggabungkan gambar malam itu menjadi gambar kesadaran dan memberikannya kepada Ye Chen. Segera, wajah Ye Chen menjadi sedikit lebih menarik. Dalam gambaran kesadarannya, dia dengan jelas melihat 3 tubuh jiwanya, satu seperti orang suci, satu seperti iblis, dan satu seperti Buddha, yang sangat aneh dan tidak konvensional. Kamu diharapkan memadatkan roh primordial sebelum alam surga. Ye Chen tercengang, dan Fu Ling berbicara lagi, menatap Ye Chen, kata-katanya penuh makna yang dalam. Senior memujiku terlalu banyak. Ye Chen menggaruk kepalanya dan terbatuk, level jiwaku hanya tingkat dasar dari peringkat surgawi, dan aku masih 108.000 mil jauhnya dari puncak peringkat surgawi. Apalagi memadatkan roh primordial. Jiwa yang keluar dari tubuh adalah tanda dari roh primordial, kata Fu Ling dengan santai. Benar atau salah?
Mari kita bicarakan setelah liburan yang sesungguhnya, dan sekarang mari kita bicarakan tentang pertempuran malam ini. Leluhur Tianzong melangkah masuk, menatap Ye Chen, dan berkata, ketika kamu mundur, pasukan Heng Yue, Yan Huang, Qing Yun dan keluarga besar lainnya telah meninggal. Pergilah ke medan perang sebelumnya, dan malam ini adalah pertempuran yang menentukan. Aku sudah menyadarinya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan masih ada keterkejutan yang tajam di matanya. Chapter 830, Tentara Besar. Ledakan. Gemuruh. Di malam yang gelap, tanah yang luas ini sangat gelisah. Melihat dari kejauhan, di atas langit berkabut, ada bercak pelangi dewa, dan setiap pelangi dewa adalah sosok, masing-masing mengenakan baju besi, atau mengendarai awan, atau mengendarai pedang terbang, atau mengendarai binatang roh. Momentumnya adalah sangat besar. Ledakan. Ledakan. Mungkin ada terlalu banyak orang, dan momentumnya terlalu kuat, sehingga langit dan bumi bergemuruh, dan pelangi ilahi seperti bintang yang lewat, yang luar biasa terang di malam yang gelap. Gerakan sebesar itu secara alami menyebabkan Nancu meletus. Meski sudah larut malam, para biksu dari semua sisi masih waspada dan bergegas dari segala arah. Ketika mereka melihat lautan manusia yang luar biasa, mereka ketakutan dan mundur puluhan ribu kaki di tempat. Chu Selatan sebenarnya memiliki pasukan biksu yang sangat besar. Melihat kerumunan orang di kejauhan, ekspresi terlalu banyak orang berubah. Sisi mana itu? Meskipun mereka melihatnya dari kejauhan, wajah para biarawan dari semua sisi masih sangat pucat, karena barisan yang luar biasa membuat mereka takut. Dibandingkan dengan pasukan biksu yang begitu besar, mereka seperti semut, belum lagi langit dan dunia bawah, bahkan puncak Zuntian pun tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Itu bukan milik satu pihak. Kultivator tua dengan mata ganas merenung, ini adalah penyatuan beberapa kekuatan besar. Sekte Heng Yue, Sekte Qing Yun, keluarga Dong Yue Sangguan, keluarga Situ Sishu, keluarga Nanjiang Xiongjiang, keluarga Dong Fang, keluarga Simen, keluarga Bei Chen, keluarga Ouyang Chu Utara, keluarga Muyun, keluarga Nangong, jadi aliansi yang sangat besar. Seseorang tampak kaget, dan bahkan nadanya sedikit gemetar. Pertempuran seperti itu cukup untuk menyapu bersih semua kekuatan di Dacu. Lihat postur ini akan melawan Zheng Yangzong. Seseorang mengatakan poin penting, karena terlalu banyak orang telah melihat pasukan biksu yang begitu besar mengepung Zheng Yangzong dari segala arah. Yang membuat saya bingung adalah bagaimana begitu banyak kekuatan yang kuat dapat dengan mudah disatukan. Kepala sekolah. Di tengah suara-suara ngeri dari segala arah, sosok yang malu di luar aula utama Sekte Zheng yang bergegas dan berlari ke aula utama. Wajahnya sangat pucat, dan bibirnya bergetar saat berbicara. Ada apa? Berdiri di aula, Cheng Kun berkata dengan suara yang dalam, mungkin karena kecerobohan pria itu menyinggung harga dirinya. Dong Fang menemukan tentara biksu dari keluarga Dong Yue Sangguan, keluarga Sishu Situ, keluarga Nanjiang Xiong, keluarga Dong Fang, keluarga Simen, dan keluarga Bei Chen. Pria itu buru-buru berkata, pada saat ini, mereka datang ke sini untuk membunuh. Laporkan. Tanpa menunggu Cheng Kun berbicara, orang kedua terhuyung-huyung ke aula utama, laporkan. Laporkan kepada Master, Barat menemukan bahwa Sekte Qing Yun dan pasukan koalisi biksu di Dancheng kurang dari 30 mil jauhnya dari sekte kami. Apakah masih ada Dancheng? Wajah Cheng Kun tiba-tiba berubah, dan raut wajah leluhur Zheng Yang di istana langsung memucat. Kepala sekolah. Teriakan mendesak terdengar, dan orang ketiga sudah bergegas ke aula, keluarga Ouyang dari Chu Utara, keluarga Muyun, keluarga Nangong, keluarga Niu dari wilayah Laut Panlong, dan naga hitam ditemukan di selatan koalisi biksu di pulau itu. Ada juga yang dari Beihu. Ekspresi Cheng Kun dan yang lainnya berubah lagi. Lapor. Segera, orang keempat bergegas ke aula utama, wajahnya sangat pucat, dan dia bersujud di kaki Cheng Kun, panik, Utara menemukan pasukan biksu Heng Yuezong, kami juga melihat di utara. Bendera pertempuran Yan Huang di Chu Utara berjarak kurang dari 20 mil dari sekte ini. Northern Chu Yan Huang. Suasana di aula langsung tertekan, dan wajah Cheng Kun dan yang lainnya sudah pucat. Kenapa ada begitu banyak? Cheng Kun mundur 2 atau 3 langkah, seolah-olah dia mengerti banyak hal pada saat seperti itu, dan pada saat itulah dia menyadari bahwa musuh mereka akan menghadapi adalah betapa tirani Firaun. Cheng Kun dan yang lainnya semua memandang Raja Surga, yang mengenakan jubah ungu dan emas.
Itu benar-benar mengejutkanku. Suara raja sangat sunyi dan dingin. Dia tidak jauh lebih baik dari Cheng Kun dan yang lainnya. Dia benar-benar terkejut. Dia seperti seorang raja, tetapi dia masih belum cukup untuk melihat ke depan. Tentara biarawan memaksaku memainkan kartu hall. Dengan suara dingin, Raja Asteris tersenyum, dan senyumnya sedikit ganas, yang membuat orang bergidik. Ledakan, ledakan, gemuruh. Segera, raungan yang mengguncang langit terus terdengar. Di malam yang gelap, semua murid dan tetua dari Sekte Zeng yang terkejut, mereka semua keluar dari puncak dan gua kultivasi mereka sendiri, dan berdiri di tempat tinggi melihat sekeliling. Ada apa? Bagaimana aku bisa merasakan dunia bergetar? Seseorang terkejut. Aku punya firasat buruk. Seorang penatua melihat sekeliling dengan linglung, dan angin sepoi-sepoi bertiup masuk, yang membuatnya gemetar, merasakan dinginnya aliran darah di angin sepoi-sepoi. Ini adalah Sekte Zeng Yang, jadi mengapa ada orang yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Seseorang optimis, dengan ekspresi bersemangat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara suara terkejut, suara gemuruh bahkan lebih kuat. Segera, sebuah gunung di kejauhan runtuh di bawah perhatian orang-orang Zeng Yangzong, dan kemudian reaksi berantai terbentuk, dan pegunungan dengan radius ratusan mil di sekitar Zeng Yangzong runtuh satu demi satu. Membunuh. Segera, teriakan pembunuhan yang menggelegar datang dari timur Sekte Zeng Yang. Tentara biksu dari keluarga Dong Yue Sangguan, keluarga Situ Sishu, keluarga Nanjiang Xiong, keluarga Dong Fang, keluarga Simen dan keluarga Bei Chen adalah yang pertama dibunuh. Sosok manusia datang dengan sangat banyak, seperti asteris-asteris. Membunuh. Kemudian, di sebelah barat Sekte Zeng Yang, awan dan kabut bergulung, aura pembunuh mencapai langit, dan semua jenis pelangi beterbangan, menghiasi langit dengan warna-warni. Membunuh. Setelah itu, di selatan Zeng Yangzong, ada ribuan pedang berdentang, dan di atas setiap pedang terbang berdiri seorang pria yang kuat. Setelah itu, ada formasi kereta kuno, keluarga Ouyang dari Chu Utara, keluarga Muyun, dan keluarga Nangong pasukan koalisi biksu dari keluarga Niu, wilayah Laut Panlong, dan Pulau Naga Hitam semuanya bersatu. Membunuh. Akhirnya, di utara Sekte Zeng Yang, sebuah bendera yang memegang langit ditanam di atas langit virtual, meraung keras, di mana ada juga suara genderang dan klakson perang, sosok yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit, momentumnya terhubung, megah dan agung. Heng Yue pasukan koalisi Biksu Zong dan Yan Huang datang untuk membantai mereka. Ini. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, ekspresi anggota Sekte Zeng yang berubah drastis. Pertempuran yang sangat besar, ini adalah perang. Sungguh konyol bahwa tidak ada dari mereka yang siap berperang. Kamu Chen. Mereka dengan mata tajam melihat seorang pemuda berbaju zirah berdiri di atas langit kosong di utara dari kejauhan. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, dan tubuhnya sekuat gunung. Dia adalah seperti seorang raja. Sein. Orang lain dengan mata ganas melihat seseorang berbaju hitam di samping Ye Chen. Dia menyamar sebagai pria, dengan jubah hitam berkibar, seperti pembunuh yang glamor. Bagaimana ini? Terlalu banyak orang di Zeng Yangzong menjadi pusing saat ini, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Chen yang memimpin pasukan untuk menyerang Zeng Yangzong, dan orang yang berdiri bersama Ye Chen itu adalah suci mereka. Jining Suang. Pemandangan seperti itu membuat mereka bingung, dan itu benar-benar di luar dugaan mereka. Apakah ini ironi yang bagus? Di langit, Ye Chen berkata dengan ringan, diam-diam melihat pegunungan berkabut yang dikelilingi oleh Zeng Yangzong. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah meninggal dunia. Berpikir untuk kembali ke rumahnya yang dulu, dia datang dengan pedang pembunuh. Hukum dunia ini sangat kejam. Di samping, Jining Suang berbisik, seperti Ye Chen, meskipun ekspresinya tetap sama, suasana hatinya berubah. Jika dia kembali ke rumahnya sebelumnya, dia tidak akan pernah berhenti sekarat. Tuan Naga, aku datang. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke sisi Zeng Yangzong, dan sepertinya bisa melihat naga kuno Taiksu di area terlarang Zeng Yangzong melalui penghalang perlindungan Gunung Zeng Yangzong. Kamu punya hati nurani. Meskipun Ye Chen tidak bisa mendengar kata-kata Ye Chen, Taiksu Gulong di dunia bawah tanah Zeng Yangzong masih tidak bisa menahan tawa, dan nadanya masih sangat bersemangat. Adegan saat ini membuatnya cukup emosional. Setahun yang lalu, orang yang dia pilih hanyalah seorang biksu kecil di Yuan Realm, tetapi dengan visi jahatnya, dia memutuskan bahwa Ye Chen ditakdirkan untuk menjadi orang yang mulia. Fakta membuktikan bahwa pilihannya masih sangat tepat.
Dalam 1 tahun, biksu kecil di Yuanjing di masa lalu telah menjadi orang kuat yang mendominasi satu sisi, dan dia memiliki pasukan biksu yang sangat besar di tangannya. Dia seperti seorang raja.